selama saya menjadi hamba Tuhan 30 tahun, saya belum pernah melihat hamba Tuhan mengembalikan uang perpuluhannya kepada jemaat yang membayar uang perpuluhan. Makanya saya buatlah rekening uang perpuluhan. Barang siapa yang memberikan uang perpuluhan kepada Tuhan ke rekening saya, seandainya suatu saat saudara dalam kesusahan, bicara saudara bangkrut dalam usahanya, maka uang perpuluhan yang sudah transfer ke saya akan kembalikan lagi kepada saudara. Ini tugas saya sebagai hamba Tuhan. Saya mengatakan seperti ini karena banyak hamba Tuhan yang tidak mau mengembalikan perpuluhan kepada jemaatnya yang sudah bangkrut. Saya sudah praktekkan. Ada orang yang memberikan saya uang perpuluhan. Namanya Kodidin. Dia berikan saya perpuluhan pada waktu dia usahanya lancar. Setelah dia jatuh bangkrut, dia nggak ada makan, nggak ada rumah lagi, maka uang perpuluhan itu saya kembalikan lagi kepada dia. Inilah fungsi uang perpuluhan yang sesungguhnya. Pada waktu aku lapar, aku haus, aku tidak ada tempat tinggal, itu pakai uang semua. Uangnya dari mana? Uangnya dari Tuhan. Tuhan ada uang nggak? Ada uang perpuluhan. Maka saya sebagai hamba Tuhan, kalau saya menerima uang perpuluhan, saya nggak berani memakai uang perpuluhan itu. Karena uang perpuluhan itu bukan punya saya, punya Tuhan. Seandainya ada orang Kristen dalam kesusahan, maka uang perpuluhan itu saya kembalikan lagi kepada dia. Jadi kalau saudara bayar perpuluhan sama saya, masuk rekening saya. Pada waktu saudara usahanya lancar, saudara berikan uang perpuluhan kepada rekening saya. Maka pada waktu seandainya saudara dalam sakit nggak punya uang dan sebagainya, maka uang perpuluhan yang saudara sudah transfer ke rekening saya akan kembalikan kepada saudara. Saya menjadi hamba Tuhan, saya nggak mau tanggung-tanggung. Apa yang ada di Alkitab, saya jalankan. Istri saya ngomong begini, saudara yang sama saya. Kok David? Kok? Kalau lu jadi pendeta lu gak bisa kaya. Masa uang perpuluhan lu kembaliin lagi kepada jemaat yang bayar perpuluhan? Saya tanya, uang perpuluhan itu punya saya? Punya siapa? Uang perpuluhan itu punya saya. Punya siapa? Saya tanya sama istri saya. Uang perpuluhan itu bukan punya gua, punya Tuhan. Jadi kalau anak Tuhan dalam kesusahan, ya gua kembaliin lagi. Kalau uang perpuluhan itu punya Tuhan, saya ngambil, berarti saya maling. Betul nggak? Kalau uang saudara saya ambil, saya beliin mobil, itu maling bukan? Maling. Kalau hamba Tuhan mengambil uang perpuluhan untuk beli mobil, beli rumah, beli tanah, maka dia disebut maling. Kalau maling, masuk surga nggak? Enggak. Saya nggak mau masuk neraka. Untuk apa saya jadi hamba Tuhan kalau masuk neraka? Makanya saya nggak mau mengambil uang perpuluhan punya Tuhan. Saya hanya menjalankan apa yang ada dikatakan firman Tuhan. Di dalam Ulangan 14 ayat 22 sampai 28. Ulangan 14 ayat 22 sampai 28, di situ dikatakan, yang menikmati uang perpuluhan adalah yang membayar uang perpuluhan. Saya bacakan lagi ya. Dasarnya ini, kenapa saya mau mengembalikan uang perpuluhan kepada yang membayar uang perpuluhan? Ini dasarnya di dalam Ulangan 14 ayat yang ke-22. Saya bacakan ya. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan persembahan perpuluhan dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan perpuluhan dari gandummu. Saya ulangin lagi. Haruslah engkau memakan persembahan perpuluhan dari gandummu. Jadi yang mau nikmati uang perpuluhan itu bukan hamba Tuhan yang bayar perpuluhan. Haruslah engkau memakan persembahan perpuluhan dari gandummu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung, lembu sapi dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Jadi yang memakan uang perpuluhan adalah yang membayar uang perpuluhan. Jadi bukan hamba Tuhan
Tuhan yang memakan uang perpuluhan, tetapi yang membayar uang perpuluhan. Makanya saya katakan, kalau saudara membayar uang perpuluhan ke rekening saya, maka pada waktu saudara lapar, saudara haus, saudara tidak ada tempat tinggal, maka uang perpuluhan yang saudara transfer ke saya akan transfer lagi kepada saudara. Karena yang menikmati uang perpuluhan saudara bukan saya, saudara. Ini saya ulangin lagi, haruslah engkau memakan persembahan perpuluhan dari gandummu. Ya kan? Ayat yang ke-28. Pada akhir 3 tahun engkau harus, saya ulangin di dalam Ulangan 14 ayat 28, pada akhir tahun ketiga engkau harus mengeluarkan segala persembahan perpuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang-orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama dengan engkau dan orang asing, yatim piatu dan sebagainya. Jadi tahun ketiga untuk orang Lewi. Tahun pertama, tahun kedua harus dikembalikan lagi yang pada yang bayar uang perpuluhan. Tahun ketiga untuk Lewi. Jadi uang perpuluhan itu dibagi 3 bagian. 1 bagian untuk hamba Tuhan, yang 2 bagian itu dikembalikan lagi kepada jemaat yang membayar uang perpuluhan. Jelas. Contohnya gini saudara, tentang uang perpuluhan. Kalau seandainya kau abun beri perpuluhan kepada saya, ya, pama dia berikan perpuluhan 900.000. Suatu saat kau abun dalam kesusahan, maka yang 3 itu untuk saya makan, yang 6 dikembalikan lagi kepada kau abun. Karena 2 kan ini 3, 2, ini 1 untuk saya. Jadi tahun pertama, tahun kedua dikembalikan lagi kepada jemaat yang bayar perpuluhan, sedangkan tahun ketiga untuk orang Lewi. Jadi dibagi 3. Yang 2 dikembalikan lagi kepada jemaat yang bayar perpuluhan, dan 1 untuk hamba Tuhan kayak saya. Jadi kalau saudara memberikan saya perpuluhan, transfer perpuluhan ke rekening saya, suatu saat saudara dalam kesusahan, maka rekening saudara yang saudara transfer kepada saya akan berikan lagi kepada saudara. Ini firman Tuhan yang mengatakan, bukan saya. Saya sebagai hamba Tuhan hanya menjalankan perintah Tuhan. Saya ini bukan Tuhan. Saya hamba Tuhan, berarti saya harus mengikuti perintah Tuhan. Perintah Tuhan harus mengembalikan uang perpuluhan kepada yang bayar perpuluhan. Seandainya kau abun berikan perpuluhan kepada saya, uang perpuluhan itu bukan untuk saya, dikembali lagi untuk abun. Dan uang perpuluhan kau abun itu saya nggak boleh berikan kepada si Meli. Uang perpuluhan kau abun itu saya tidak boleh berikan kepada si Acung, si Meva, nggak boleh. Saya harus kembalikan lagi kepada Koabun. Karena firman mengatakan barang siapa yang memberi uang perpuluhan, dialah yang menikmatinya. Ulangan 14 ayat 22 sampai 28. Yang menikmati, yang memakan uang perpuluhan adalah yang membayar uang perpuluhan tersebut. Ini selama saya menjadi orang Kristen, belum ada hamba Tuhan mempraktekkan seperti apa yang ada di dalam Alkitab ini. Mereka bayar perpuluhan kepada pendeta. Pada waktu yang bayar perpuluhan dalam keadaan sakit. Pada waktu yang bayar perpuluhan dalam keadaan kelaparan. Bangkrut, nggak punya tempat tinggal. Nah, mereka yang bayar perpuluhan tidak bisa hidup susah terus loh. Dan pendetanya tidak mau mengembalikan lagi uang perpuluhan kepada yang sudah bayar. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan mengatakan, hamba Tuhan seperti inilah, hamba Tuhan seperti kambing. Jelas ya saudara yang kekasih. Kenapa saya berbicara tentang uang perpuluhan ini? Kenapa saya berbicara di YouTube ini? Karena banyak hamba Tuhan menyalahgunakan uang perpuluhan. Bukan untuk mensejahterakan jemaat, tapi untuk memperkaya diri. Saya harus ngomong apa adanya ini. Mumpung saya masih hidup,
saya ngomong seperti ini. Kalau saya sudah mati, saya nggak bisa ngomong seperti ini. Selama saya masih hidup, saya harus membela kebenaran firman Tuhan. Kalau ada yang menyimpangkan firman Tuhan, saya akan menyeluruhkan bahwa uang perpuluhan harus dikembalikan lagi kepada jemaat yang bayar perpuluhan. Makanya saya ingin katakan sekali lagi, barang siapa yang ingin memberikan uang perpuluhan ke rekening saya terima. Saya terima, karena saya hamba Tuhan. Suatu saat saudara dalam keadaan kesusahan, nggak ada makan, nggak ada tempat tinggal, usahanya bangkrut, maka uang perpuluhan saudara, saya akan kembalikan lagi kepada saudara. Saya hamba Tuhan. Saya tidak mau mati masuk neraka. Makanya saya harus mengikuti perintah Tuhan. Saya harus menuruti perintah firman Tuhan. Tuhan sudah mengatakan, barang siapa yang menambahkan atau mengurangkan atau merubah isi dari hukum Tuhan, yaitu hukum perpuluhan, maka saya tidak akan masuk ke kota kudus. Wahyu 22 ayat yang 18 dan 19. Barang siapa yang menambahkan atau mengurangkan isi dari kitab nubuat ini, maka orang itu tidak bisa masuk ke kota kudus. Kalau ada hamba Tuhan yang tidak mengembalikan uang perpuluhan kepada jemaatnya, berarti dia sudah melanggar, merubah isi dari kitab nubuat ini. Betul nggak? Saya ngerti. Nah, selama saya menjadi hamba Tuhan, saya belum pernah melihat hamba Tuhan mengembalikan uang perpuluhan kepada jemaatnya. Makanya saya buatlah rekening perpuluhan. Ada yang mengatakan kepada saya, jemaat ada yang mengatakan kepada saya, dia mengatakan gini, gue sekarang gak mau berikan perpuluhan kepada pendeta atau gereja. Gue berikan perpuluhan kepada orang-orang miskin aja. Kepada orang yang gak mampu, uang perpuluhan itu gue berikan kepada dia. Itu salah, saudara yang kekasih. Kenapa saya katakan salah? Karena yang saudara berikan itu bukan kepada Tuhan, kepada orang miskin. Betul gak? Uang perpuluhan harus diberikan kepada Tuhan. Kalau uang perpuluhan saudara berikan kepada orang miskin, orang gak mampu, berarti saudara gak mengembalikan uang perpuluhan. Orang di situ dikatakan uang perpuluhan milik Tuhan, jadi saudara harus mengembalikannya kepada Tuhan. Kalau uang perpuluhan saudara berikan kepada orang miskin, itu bukan uang perpuluhan, itu uang diakonia. Harus jelas. Jadi kalau ada orang Kristen yang gak mau membayar uang perpuluhan kepada gereja, dia berikan uang perpuluhan kepada orang-orang miskin, berarti dia pun melanggar hukum Tuhan. Kenapa? Karena hukum Tuhan mengatakan uang perpuluhan punya Tuhan, bukan punya orang miskin. Jelas ya saudara yang kekasih. Saya sebagai hamba Tuhan hanya meluruskan yang salah, supaya saudara nanti mati masuk surga. Nggak semua orang Kristen masuk surga. Orang Kristen yang mengikuti perintah Tuhan, itu yang masuk surga. Saudara tahu kan Matius 7 ayat 21? Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Jadi bukan orang Kristen yang masuk surga. Orang Kristen yang menjalankan perintah Tuhan lah itu yang masuk surga. Perintah Tuhan apa? Berikanlah uang perpuluhan kepada Tuhan, bukan ke orang miskin. Jelas. Kalau ada hamba Tuhan kalau ada orang Kristen memberikan kepada uang perpuluhan kepada hamba Tuhan, tapi hamba Tuhan itu tidak menjalankan firman Tuhan seperti apa yang di dalam Alkitab, maka dia bukan hamba Tuhan, hamba iblis. Kalau saudara berikan perpuluhan kepada hamba Tuhan, tapi hamba Tuhan itu tidak menjalankan perintah Tuhan tentang uang perpuluhan, berarti dia itu bukan hamba Tuhan, hamba iblis. Kalau itu hamba iblis, berarti saudara beri uang perpuluhan bukan sama hamba Tuhan, sama hamba iblis. Maka Tuhan katakan harus mengerti firman Tuhan supaya jalanmu tidak tersesat.
Saudara yang kekasih, kalau ada hamba Tuhan yang mendengar YouTube saya, pasti dia orang marah. Yang tadi yang uang perpuluhan dikasih kepada dia, nggak dikasih lagi. Marah kan pendetanya? Ya nggak apa-apa. Hamba Tuhan marah sama saya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai Tuhan marah sama saya. Repot. Saudara, ini saya ulangin sekali lagi. Saya buka rekening tentang uang perpuluhan di BRI. Ya. Kenapa saya buka rekening perpuluhan di Bank BRI? Karena saya banyak melihat hamba Tuhan yang tidak menjalankan tentang uang perpuluhan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Uang perpuluhan dipakai seenak jidatnya, padahal bukan uang dia, uang Tuhan. Sama kayak Yudas. Yohanes 12 ayatnya ke-6. Di situ dikatakan Yudas suka maling uang kasnya Tuhan. Yohanes 12 ayatnya ke-6. Yudas sering maling uangnya Tuhan. Yudas memegang uang perpuluhan. Tapi uang perpuluhan itu dipakai untuk beli tanah. Kisah Rasul 1 ayat 18. Yudas membeli tanah dari uang kejahatannya. Jadi kalau ada hamba Tuhan mengambil uang perpuluhan jemaatnya untuk dibelikan tanah, berarti nggak beda seperti Yudas, tukang maling uang kas Tuhan. Kalau tukang maling bukan hamba Tuhan, hamba iblis. Uang perpuluhan harus dikembalikan lagi kepada jemaat yang bayar uang perpuluhan. Saya khotbah ini bukan untuk menjelekkan hamba Tuhan. Saya khotbah ini untuk menjelaskan bahwa mana yang benar, mana yang salah. Saya tidak benci dengan hamba Tuhan. Saya hanya meluruskan apa yang benar, yang salah, ya salah. Jangan sampai setelah masuk neraka baru saudara tahu mana yang benar, mana yang salah. Yang benar itu firman Tuhan. Saya belum benar. Tapi saya tahu firman Tuhan. Makanya saya beritakan. Saya ulangin sekali lagi. Saya buka rekening uang perpuluhan untuk orang Kristen yang mau bayar uang perpuluhan. Sekali lagi, kalau saudara bayar perpuluhan, masukin rekening ke saya. Suatu saat saudara dalam kesusahan, maka rekening saudara yang sudah saudara berikan kepada saya kembalikan lagi. Karena saya mau masuk surga. Kalau saya tidak mengembalikan uang saudara lagi, yang saudara sudah kirim kepada saya, berarti saya maling uang Tuhan. Orang yang maling uang Tuhan kalau mati nggak masuk ke kota kudus. Wahyu 22 ayat yang 18-19. Barang siapa yang merubah isi dari kitab nubuat ini, ia nggak bisa masuk kota kudus. Berarti nggak masuk surga. Kalau saya mengambil uang perpuluhan yang saudara transfer kepada saya nggak masuk surga. Apa bedanya dengan hamba Tuhan yang menyalahgunakan uang perpuluhan untuk memperkaya diri? 30 tahun saya melayani Tuhan, saudara kekasih. Yang saya dapat bukan firman Tuhan. Yang saya dapat bukan kekayaan. Yang saya dapat kebenaran firman Tuhan. 30 tahun melayani Tuhan, saya nggak punya apa-apa. Saya hanya punya firman Tuhan. 30 tahun melayani Tuhan. Sampai istri saya mengatakan, Fit, kalau kamu jadi pendeta, kayaknya lu gak bisa kaya. Masa uang perpuluhan lu yang lu udah dapat, lu kembaliin lagi kepada jemaat. Ya gak apa-apa, saya kembalikan lagi. Yang penting saya dapat surga. Untuk apa saudara mendapatkan uang perpuluhan kalau saudara mati gak masuk surga? Nanggung-nanggung jadi pendeta untuk apa kalau gak masuk surga? Saya jadi hamba Tuhan gak mau tanggung-tanggung. Apa yang ada di Alkitab saya jalankan. Sekalipun itu gak menguntungkan saya, gak apa-apa. Yang penting saya mati masuk surga. Siapa sih yang gak mau masuk surga? Kalau saudara ingin masuk surga, ikuti firman Tuhan. Berikan perpuluhan kepada hamba Tuhan, bukan hamba iblis. Berikan uang perpuluhan sama Tuhan, bukan kepada orang miskin. Kalau saudara berikan uang perpuluhan kepada orang miskin, berarti saudara tidak berikan uang perpuluhan kepada Tuhan, kepada orang miskin. Padahal Tuhan mengatakan berikanlah kepada Tuhan apa yang saudara wajib saudara berikan kepada Tuhan. Jadi jangan saudara yang kasih, jangan so pinter. Kalau nggak ngerti firman Tuhan, nanya.
Jangan asal-asal kasih perpuluhan. Kalau saudara berikan perpuluhan kepada hamba iblis atau hamba Tuhan yang tidak mau menjalankan firman Tuhan, saudara mati, nggak bisa masuk surga. Berikanlah perpuluhan kepada hamba Tuhan yang benar. Jangan berikan perpuluhan kepada hamba Tuhan yang nggak benar. Hamba Tuhan yang nggak benar adalah hamba iblis. Kalau saudara beri perpuluhan sama hamba Tuhan yang nggak benar, berarti saudara bukan berikan perpuluhan sama Tuhan, tapi hamba iblis. Keras ya omongan saya ya. Sebenarnya nggak keras. Ini kebenaran. Kalau saudara teliti apa omongan saya, itu nggak keras. Ini benar. Perkataan saya sesuai dengan firman Tuhan tentang uang perpuluhan. Saya khotbah tentang uang perpuluhan ini karena banyak hamba Tuhan menyalahgunakan uang perpuluhan untuk memperkaya diri. Tuhan gak melihat itu hamba Tuhan senior, hamba Tuhan baru jadi hamba Tuhan. Tuhan gak lihat. Yang Tuhan lihat apakah hamba Tuhan itu menjalankan perintah dia gak? Sekalipun saudara hamba Tuhan senior, kalau saudara melanggar perintah Tuhan, saudara gak layak masuk surga. Sekalipun malaikat, kalau dia melanggar hukum Tuhan, dia gak layak masuk surga. Betul gak? Jangankan saudara, malaikat pun kalau melanggar hukum Tuhan, dia gak layak masuk surga. Ini firman Tuhan. Jangan main-main. Banyak orang Kristen gak masuk surga gara-gara tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Banyak orang Kristen gagal masuk surga karena dia tidak mengikuti firman Tuhan. Dia lebih mengikuti hamba Tuhan yang melanggar perintah Tuhan. Mari kita berdoa. Sekali lagi saya ingin katakan, kalau saudara ingin memberikan uang perpuluhan ke saya terima. Ada rekening saya. Dan suatu saat saudara dalam kesusahan, saudara telepon saya akan kembalikan lagi uang perpuluhan saudara. Saya sebagai hamba Tuhan hanya meluruskan yang salah supaya benar. Dan saya juga tidak mau masuk neraka. Saya ingin masuk surga. Makanya saya beritakanlah ini. Hamba Tuhan yang memberitakan kebenaran, dia berada di jalannya lurus. Ya, hamba Tuhan yang memberitakan Injil dengan benar, dia berada di jalannya lurus. Hamba Tuhan yang mengajarkan firman Tuhan tidak sesuai dengan firman Tuhan, dia disebut hamba Tuhan yang sudah menyimpang. Galatia 1 ayat 6. Terkutuklah orang yang memberitakan Injil lain. Injil lain itu adalah berita yang tidak benar. Kalau ada hamba Tuhan, pasti ada hamba iblis. Khotbah hamba Tuhan sama khotbah hamba iblis itu berlawanan. Pasti berlawanan. Khotbah hamba Tuhan sesuai dengan Alkitab. Khotbah hamba iblis berlawanan dengan Alkitab. Contohnya khotbah hamba Tuhan, hamba iblis yang berlawanan dengan firman Tuhan. Tidak usah bayar uang perpuluhan. Perpuluhan perjanjian lama, sekarang perjanjian baru. Itu khotbah hamba Tuhan yang tidak sesuai dengan Alkitab. Ada satu lagi hamba Tuhan yang menyimpang dari firman Tuhan. Uang perpuluhan itu bukan punya Tuhan, tapi punya saya pendeta. Itu pun bukan hamba Tuhan. Kalau saudara mengikuti hamba Tuhan seperti ini, saudara meninggal. Saudara nggak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara disesatkan oleh hamba-hamba Tuhan seperti ini. 30 tahun menjadi hamba Tuhan. 30 tahun menjadi orang Kristen. Gak ngerti firman Tuhan. Pasti saudara salah memilih hamba Tuhan. Kalau saudara tidak mengerti tentang uang perpuluhan, selama saudara 30 tahun jadi orang Kristen, gak ngerti tentang uang perpuluhan, berarti saudara sudah dibodohi oleh hamba iblis. Amin. Haleluya. Firman Tuhan, iya dan amin. Perkataan firman Tuhan, iya dan amin. Saya tidak mau mati masuk neraka. Makanya saya beritakanlah ini apa adanya. Jangan lupa, kalau saudara mau transfer uang perpuluhan sama saya terima.
Dan uang perpuluhan itu akan saya kembalikan lagi kepada saudara. Pada waktu saudara lapar, saudara haus, saudara tidak ada tempat tinggal, usaha saudara bangkrut, saudara ngebel saya akan kembalikan lagi uang perpuluhan kepada saudara. Sudah terlalu banyak orang Kristen dibodohi oleh hamba-hamba iblis yang menyalahgunakan uang perpuluhan untuk memperkaya diri. Hamba Tuhan kaya salah nggak? Nggak salah. Hamba Tuhan kalau kaya itu nggak salah. Tetapi kalau kekayaannya didapat dengan cara menyalahgunakan uang perpuluhan, itu hamba Tuhan yang kurang ajar. Jemaatnya sudah baik sama dia. Pada waktu jemaat yang kaya, jemaat sering bantu dia. Pada waktu jemaat itu dalam kesusahan, yang kaya jadi bangkrut, ditinggalkan hamba-hamba Tuhan. Itu hamba Tuhan kurang ajar. Saya ngalamin. Kenapa saya bisa khotbah seperti ini? Karena saya mengalaminya. Pada waktu saya banyak uang, tenaga saya masih kuat, dirangkul saya. Keluarlah duit itu, keluarlah tenaga itu, keluarlah air mata. Pada waktu saya sudah gak punya apa-apa, dibuang. Sakitnya di sini. Tapi saya masih ada Tuhan. Saya ngalamin ini, makanya saya bisa khotbah seperti ini. Kalau saudara bayar perpuluhan sama jemaah, sama pendeta, atau sama gereja, pada waktu saudara kaya, saudara berikan itu uang kepada gereja. Suatu saat kalau saudara dalam kesusahan, gereja itu tidak mau bantu saudara. Itu bukan hamba Tuhan. Itu bukan gereja Tuhan. Gereja iblis. Saya ingin katakan sekali lagi. Gereja itu ada kasih. Boro-boro kasih. Adil aja gak ada. Betul gak? Berapa banyak jemaat curhat sama saya. Dia mengatakan begini, pada waktu gua kaya, gereja minta sumbangan, saya bayar perpuluhan ratusan juta, bayar terus. Suatu saat saya bangkrut, saya dibuang. Salah sendiri saya bilang. Kenapa saudara memilih gereja yang gak benar? Kalau gereja yang benar itu ada kasih. Gereja yang gak benar tidak ada kasih. Pada waktu aku lapar, aku haus, aku tidak ada tempat tinggal, kamu tidak berikan. Itu gereja. Nggak ada Yesus. Padahal saudara bayar perpuluhan dong. Nyumbang gereja untuk bangun gereja besar-besar. Suatu saat saudara lapar, haus, tidak ada tempat tinggal, rumahnya bangkrut, nggak punya rumah. Kalau saudara ditinggalkan, maka itu bukan gereja Tuhan. Gereja Tuhan ada kasih. Jadi kalau saudara bayar perpuluhan kepada saya, suatu saat saudara bangkrut, maka uang perpuluhan saudara saya akan kembalikan kepada saudara. Saya ngomong di sini sebagai hamba Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan hanya menjalankan perintah Tuhan. Fit, kalau ada yang bayar perpuluhan sama kamu, kamu terima. Suatu saat yang bayar perpuluhan itu dalam kesusahan, bangkrut, maka uang perpuluhan itu harus dikembalikan lagi kepada dia. Kenapa? Karena ini perintah Tuhan Yesus. Amin. Nah, saya ulangin lagi. Kalau saudara ingin mengembalikan uang perpuluhan sama saya, transfer ke rekening saya. Pada waktu kalau saudara dalam keadaan susah, nggak ada apa, saudara telepon saya transfer lagi uang saudara yang saudara berikan kepada saya. Ini perintah Tuhan kepada saya. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Kenapa saya buat YouTube seperti ini? Karena saya belum pernah melihat hamba Tuhan mengembalikan uang perpuluhan kepada jemaat yang bayar perpuluhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada siang hari ini tentang hukum-hukum Engkau. Hukum-Mu adalah sempurna untuk bagi kami. Kalau kami menjalankan hukum-Mu, kami nggak rugi. Terima kasih firman-Mu yang Kau sudah berikan kepada kami semua. Menjadi berkat yang mendengar, menjadi berkat yang menjalankan perintah Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.